PUPR, Permen Bangunan Cerdas diterapkan secara nasional, termasuk IKN. Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat, PUPR, melalui Direktorat Jenderal Cipta Karya mengungkapkan Peraturan Menteri, Permen, PUPR Nomor 10 Tahun 2023 tentang Bangunan Gedung Cerdas diterapkan tidak hanya di Ibu Kota Nusantara atau IKN namun juga secara nasional. Saya harapkan, penerapan permen dari bangunan cerdas ini tidak hanya di IKN, namun juga secara nasional, ujar Direktur Jenderal Cipta Karya Kementerian PUPR Diana Kusumastuti dalam sosialisasi nasional Peraturan Menteri, Permen, PUPR Nomor 10 Tahun 2023 tentang Bangunan Gedung Cerdas, di Jakarta, Rabu. Diana menambahkan, dengan demikian implementasi Permen Bangunan Cerdas harus dimulai dari sekarang, karena IKN menjadi yang direplikasi untuk kota-kota lainnya di Indonesia. Kementerian PUPR saat ini diminta melakukan pembangunan IKN. Dalam Key Performance Index, KPI, pembangunan IKN, salah satunya membangun IKN sebagai kota yang berstandar internasional dan harus menjadi kota yang cerdas, sehingga tentunya kota tersebut harus didukung oleh bangunan cerdas. Maka dari itu dalam pembangunan suatu kawasan yang cerdas juga mesti diiringi dengan penyusunan regulasi-regulasi, karena dalam pembangunan bangunan gedung cerdas harus mengintegrasikan elemen-elemen dalam bangunan gedung tersebut. Alhamdulillah kemarin dengan tuntutan hal tersebut, Kementerian PUPR sudah mengeluarkan aturan mengenai bangunan gedung cerdas, kata Diana lagi. Bangunan cerdas merupakan bagian dari kota cerdas, sehingga tidak bisa terpisahkan. Namun bangunan cerdas harus juga memiliki lingkungan cerdas dan manusia yang cerdas untuk mengoperasikan serta melakukan pemeliharaannya. Bangunan cerdas tidak hanya mengenai aspek teknologi informasi dan komunikasinya, tapi bagaimana pengaturan pencahayaan yang cerdas, pengelolaan air secara cerdas, dan sebagainya. Kita tidak hanya membangunnya saja, tetapi juga bagaimana mengoperasikan dan memelihara bangunan cerdas secara berkelanjutan, kata Diana pula. Kementerian PUPR telah menerbitkan Permen PUPR Nomor 10 Tahun 2023 tentang Bangunan Gedung Cerdas pada 6 November 2023. Peraturan Menteri itu dimaksudkan sebagai pedoman bagi pemerintah pusat, pemerintah daerah, serta masyarakat dalam menyelenggarakan bangunan gedung cerdas, BGC. Permen itu juga bertujuan untuk mewujudkan BGC yang memenuhi standar teknis BGC dan tertib penyelenggaraan BGC. Lingkup Permen PUPR Nomor 10 Tahun 2023 tentang Bangunan Gedung Cerdas ini, meliputi standar teknis BGC, penyelenggaraan BGC, penilaian BGC, sertifikasi BGC, pendanaan BGC, pembinaan BGC, dan insentif dan sanksi administratif BGC. Konsep penerapan bangunan pintar atau bangunan gedung cerdas dalam rangka untuk menjamin keberlangsungan sumber daya alam, dan mengurangi dampak perubahan iklim. LMAN menggelontorkan Rp1,43 triliun untuk IKN pada 2023. Lembaga Manajemen Aset Negara, LMAN, menggelontorkan dana senilai Rp1,43 triliun untuk pembangunan Ibu Kota Nusantara, IKN, di Kalimantan Timur pada 2023. Terkait sektor IKN, total realisasi Rp1,426 triliun untuk pendanaan tahun 2023, kata Direktur Pengadaan dan Pendanaan Lahan LMAN Rustanto saat taklimat media, di Jakarta, Selasa. Nilai realisasi tersebut terdiri dari pembebasan lahan untuk akses jalan sebesar Rp1,01 triliun dan kawasan inti pusat pemerintahan, KIP, Rp415,88 miliar. Menurut Rustanto, pendanaan LMAN untuk pembangunan IKN berupa uang ganti rugi, UGR, yang dibayarkan kepada pemilik lahan, baik masyarakat setempat maupun perusahaan. Total alokasi dana pembebasan lahan IKN oleh LMAN sebesar Rp3,4 triliun. Rustanto menyebut sisa anggaran sebesar Rp1,97 triliun diharapkan dapat menyelesaikan pembebasan lahan IKN pada tahun ini. Di samping itu, LMAN juga menyalurkan dana pembebasan lahan untuk pembangunan jalan tol dan bendungan di sekitar kawasan IKN dengan realisasi sebesar Rp910,37 miliar.
Dana tersebut digunakan untuk pembebasan lahan pada pembangunan bendungan Sepaku Semoy senilai Rp357,93 miliar dan pembangunan tol Balikpapan Samarinda Rp552,40 miliar. Pembebasan lahan untuk pembangunan IKN termasuk salah satu tugas LMAN untuk pengadaan lahan proyek strategis nasional, PSN. Secara keseluruhan, LMAN telah menyalurkan Rp18,2 triliun untuk pembebasan lahan PSN sepanjang 2023, meningkat dibanding 2022 yang tercatat Rp16,4 triliun. Mayoritas dana itu digunakan untuk pengadaan lahan PSN berupa proyek jalan tol di berbagai daerah, yakni senilai Rp14,4 triliun. Sepanjang 2023, mayoritas pendanaan untuk pengadaan lahan dilakukan dengan pembayaran langsung. Ini capaian yang sangat baik dan harapannya tahun 2024 bisa lebih tinggi lagi realisasi pendanaan untuk IKN, ujar Direktur Utama LMAN Basuki Purwadi dalam kesempatan yang sama. Kemenpan RB matangkan skenario pemindahan ASN ke IKN. Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi, PAN-RB, terus bergerak cepat mematangkan beberapa skenario pemindahan aparatur sipil negara, ASN, ke Ibu Kota Nusantara, IKN. Menteri PAN-RB Abdullah Azwar Anas ingin memastikan kinerja pemerintahan di IKN tetap berjalan produktif ketika sudah pindah ke IKN. Hari ini kami menindaklanjuti arahan Presiden Joko Widodo pada akhir pekan lalu di mana Kementerian PAN-RB diminta untuk mengoordinasikan skenario perpindahan ASN yang komprehensif dalam jangka pendek, menengah, dan panjang. Kami menyiapkan beberapa skenario, mulai dari skenario ideal hingga skenario bertahap, kata Anas dalam keterangannya di Jakarta, Senin. Dalam pembuatan skenario yang ideal terkait pemindahan ASN ini, Kementerian PAN-RB juga terus memetakan jumlah ASN yang akan pindah bekerja di IKN. Pasalnya, dinamika terkait pemindahan ASN ini terus berkembang, menyesuaikan dengan kemampuan pembangunan di IKN serta jumlah hunian yang akan siap untuk dihuni nantinya. Menteri Anas mengatakan untuk menyiapkan skenario pemindahan ASN ini, Kementerian PAN-RB tidak bekerja sendirian. Secara paralel, skenario disusun bersama dengan OIKN, Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat, PUPR, Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional, PPN, Kementerian Sekretariat Negara, Kementerian Dalam Negeri, dan Kementerian Keuangan. Selain itu, koordinasi juga dilakukan dengan unsur pertahanan dan keamanan yang melibatkan Kementerian Pertahanan, TNI, serta Polri. Kementerian PAN-RB juga akan mengintensifkan koordinasi dengan berbagai kementerian dan lembaga terkait data pemetaan jumlah ASN yang akan pindah dari masing-masing instansi. Tak hanya itu, Kementerian PAN-RB juga diminta untuk menyiapkan jumlah kebutuhan ASN, baik yang diusulkan dari ASN yang sudah ada maupun yang akan direkrut dari tiap kementerian dan lembaga untuk penempatan di IKN. Untuk itu, dalam pengusulan kebutuhan pada seleksi CAS tahun 2024 ini, perlu disiapkan formasi khusus yang disiapkan untuk langsung bekerja di IKN. Bukan hanya dari otorita IKN saja, melainkan juga dari seluruh unsur pemerintah pusat yang akan pindah ke IKN sesuai tahapannya. Presiden meminta agar kami juga menyiapkan formasi kebutuhan bagi fresh graduate, bukan saja untuk otorita IKN, tetapi juga seluruh kementerian dan lembaga yang akan pindah ke IKN Nusantara, ujarnya. Dalam pembuatan skenario pemindahan ASN ke IKN ini, Kementerian PAN-RB tidak hanya mengkoordinasikan jumlah ASN dari pemerintah pusat yang akan pindah saja. Lebih dari itu, Kementerian PAN-RB juga harus menyiapkan skenario agar fungsi pemerintahan dapat langsung berjalan optimal. Tentu kita koordinasi dengan kementerian, lembaga juga berapa sesungguhnya yang diperlukan bagi talenta-talenta unggul yang akan dipilih oleh kementerian, lembaga untuk langsung berkantor di IKN Nusantara, lanjut Anas. Selain terkait dengan SDM aparatur, Kementerian PAN-RB juga bertugas untuk menyiapkan tata kelola pemerintahan yang akan dijalankan di IKN. Anas menyampaikan bahwa sistem pemerintahan berbasis elektronik, SPBE, yang terintegrasi juga harus sudah matang untuk diimplementasikan di IKN.
Hal ini terkait dengan transformasi digital pemerintahan, khususnya portal layanan aparatur negara, agar skenario pemindahan ASN dan sistem tata kelola pemerintahan berjalan serentak dan saling terintegrasi. Hal ini sejalan dengan penyiapan government technology, GovTech, yang juga sedang kami siapkan, tuturnya.